Genre unggulan dari Indonesia bakal hadir memerahi pertengahan tahun ini men. Dari sebuah film kutukan, teror sampai dengan pembalasan. Yap, horor. Selain filmnya bakal penuh dengan kengerian, hal-hal suspense yang diberikan pun bakal juga menjadi film yang bikin kalian deg-degan men. Pasti dibikin takut lah ya. Oke, sambutlah 5 film horor Indonesia terbaik yang hadir di pertengahan tahun 2023 ini. Dalam film pertama yang bakal membuka rekomendasi film terbaik di pertengahan tahun ini bakal ada dari salah satu film yang memang udah punya nama lah ya di film-film horornya Indonesia. Udah pasti bakal seru dong ya. Suzana Malam Jumat Kliwon bakal bercerita tentang seorang wanita bernama Suzana yang tengah terjebak dalam sebuah pernikahan paksaan dengan seorang saudagar desa demi melunasi hutang kedua orang tuanya tersebut. Namun pernikahan ini menjadi semakin rumit ketika istri pertama sang saudagar merasa terancam dan menggunakan ilmu santet untuk menghadang Suzana tersebut. Udah gak usah diraguin lagi lah, ini film pasti udah menjadi raja dari para raja film horor di pertengahan tahun ini men. Apalagi kalau nggak atas nama film pertama dan juga sejarah tentang film-film Suzana yang sangat ngeri dan juga sangat menakutkan gitu ya. Ini film sequel udah nggak usah diraguin lagi lah sama kualitasnya men. Udah pasti bagus dan juga mampu bikin para penontonnya terpuaskan gitu. Gue selaku yang memang nggak biasa nonton film horor Indonesia sendirian, bisa mengklaim kalau ini film memang jangan kalian tonton sendirian men. Ceritanya yang menarik yang memang masih 11-12 sama remake-nya membuat para penontonnya bisa menghela napas gitu. Ini film punya cerita nggak di otak-atik gitu ya. Cuma ya memang ini film remake ya, pasti bakal ada beberapa scene yang ada didramatisir lagi atau dilebih-lebihkan gitu. Tapi it's okay lah, masih bisa diterima oleh para penontonnya. Buat Luna Maya balik lagi keren banget main di film Suzana ini men. Ia sanggup mendapatkan feel dari karakternya itu men. Tapi sayangnya beberapa aktor dan aktris baru yang dihadirkan dalam film ini bagi gua sendiri agak kurang klop ya, yang memang bikin filmnya sedikit jomplang gitu. Overall, Suzana Malam Jumat Kliwon bakal menjadi salah satu film klasik menarik yang juga cukup seru men. Ratingnya sendiri ada di standarnya situs IMDb yaitu 6,2. Next bakal ada dari film yang ternyata nggak diduga bakal disukai oleh para penonton Indonesia di pertengahan tahun ini men. Yang mana bakal cukup menarik dari segi konsep dan juga bakal penuh dengan surprise horornya itu. Primbon bakal mengisahkan dari dua pemuda bernama Rana dan juga Janu yang naas tersesat dalam pendakian gunung pada saat cuaca yang sangat buruk. Janu selamat pulang dari gunung tersebut, akan tetapi Rana menghilang entah kemana gitu. Pencarian besar-besaran tidak berhasil menemukan si Rana ini dan akhirnya keluarga dari Rana menganggapnya sudah tiada gitu. Mereka mengadakan tahlilan, tapi sangat terkejutnya Rana pun tiba-tiba pulang ke rumah. Sang ibu percaya bahwa Rana yang pulang ke rumah itu adalah benar-benar putrinya tersebut, tapi nyatanya sang primbon berpendapat sebaliknya nih. Nah ini nih yang memang menjadi salah satu film favorit gua di pertengahan tahun ini ya. Bukan karena seru dan juga seram, tapi ini film bakal menggunakan sebuah konsep yang unik yang memang jarang dipakai di film-film horornya Indonesia. Sebuah konsep baru dalam sebuah film udah pasti gue suka lah men. Gue gak peduli ini film buruk dalam segi apapun, kalau konsepnya aja udah unik pasti bakal gue tonton. Jelek atau bagus urusan belakangan ya, kritik abis-abisan lah kalau emang filmnya ternyata buruk banget itu. Tapi nyatanya Primbon ini memang asli seru banget men. Ini bakal punya cerita yang penuh dengan ketegangan, sebuah misteri yang bikin kita kebingungan dan tentu bakal hal horor yang juga cukup seram gitu. Semua secara mengejutkan telah diberikan dengan cukup baik oleh film ini. Dan tentu dengan adanya para pemeran terkenalnya dari Indonesia, filmnya semakin menarik untuk kalian tonton. Secara keseluruhan, Primbon bakal menjadi salah satu film underdog yang bisa bikin kalian terkejut men. Ratingnya sendiri not bad, ada di 6,9 situs IMDb. Kalau soal hal surprise mungkin ini film adalah juaranya men. Yang mana nggak bakal disangka-sangka juga menjadi salah satu best sellernya Indonesia men. Apalagi dengan sebuah plot cerita yang nggak terlalu disukai oleh para penontonnya. Sosok ketiga berkisah pada seorang pria bernama Anton yang mempunyai dua istri yaitu Nuri dan juga Yuni yang juga ternyata adalah sahabat karib men. Saat Yuni hamil 7 bulan, kejadian aneh pun mulai menghantuinya, termasuk mual-mual, muntah pakut, dan kerasukan gitu. Anton yang mendukung Yuni membuat Nuri ikutan cemburu men. Lantas dengan keanehan-anehan yang dialami Yuni ini, akhirnya sang ibu membawa kakaknya Harni untuk ikut menjaga Yuni tersebut men. Tapi bukannya merasa senang, semua orang malah semakin curiga kepada Harni gitu. Mereka pun mengusir Harni keluar dari rumah tersebut sampai dimana selepas itu teror yang melanda Yuni pun semakin menjadi-jadi lagi. Well mungkin gue harus minta maaf ya, waktu pre-review awal dulu gue bener-bener ngeremehin ini film gitu. Namanya juga cuma prediksi lah ya.
maklum bisa meleset gitu. Ini film ternyata laris manis di pasar film horor bulan Juni kemarin men. Yang mana kebanyakan penonton puas dengan keseramannya dan juga plotnya itu sendiri gitu. Not bad lah bagi film Indonesia yang memang jadi salah satu film yang gak diperkirakan bakal seru di awalnya gitu. Cuma gue sih pribadi ya masih seperti prinsip awalnya gitu. Karena bagian ceritanya masih bukan selera gue banget ya. Walaupun mereka sukses dengan menutupi sebuah konflik yang cukup menarik, tapi tetap aja ceritanya buat gue nih ya gak banget gitu. Gimana menurut kalian? Udah nonton belum nih filmnya? Kalau udah nonton silahkan komen pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Overall sosok ketiga bagi gua ya adalah film sinetron yang dikasih budget dan juga dibuat horor gitu men. Tapi ratingnya not bad lah, ada di 7,5 situs IMDb. Beralih dari yang serem-serem, nah ini film bakal menghadirkan sebuah tema yang beda daripada film-film lainnya men. Yang mana bakal penuh dengan hal lawak yang bikin kalian ngeri juga gitu. Yang cukup menarik juga sih ya. Hello Ghost bakal punya sebuah cerita seru dari seorang pria bernama Kresna yang tengah menjalani kehidupan yang pelik dan juga penuh dengan masalah men. Namun pada saat ia mencoba untuk mengakhiri hidupnya tersebut, nasib berkata lain yang menyebabkan Kresna malah diberi anugerah yang mengubah dirinya 180 derajat. Anugerah tersebut adalah kemampuan untuk melihat 4 hantu keluarga dengan karakter yang berbeda-beda. Berbanding terbalik dengan versi orisinil film Koreanya, versi dari Indonesianya ini sayangnya masih kurang memuaskan para penontonnya men. Walau memang bisa menggugah hati dari para penonton untuk drama baper yang diberikannya ya, tapi yang menutup fakta juga bahwa film ini masih ada di bawah standar film horor dari Indonesia men. Lantas, kenapa gue masukin ke dalam film horor terbaik di pertengahan tahun 2023 ini nih? Well, gue masih ngelihat potensi dari film ini men, yang mana bakal menjadi salah satu batu loncatan untuk menginspirasi beberapa film horor Indonesia ke depannya gitu, untuk keluar dari zona nyamannya men. Konsep film horor komedi masih bisa kita revisi lagi lah ya, hingga menemukan formula yang pas dan dapat diterima oleh para penontonnya gitu. Nah, awalnya mungkin bisa dilihat dari film ini gitu. Walaupun mereka mungkin meremake film ini dari luar, tapi mereka nggak melupakan sentuhan khas dari Indonesianya gitu ya. Karena itulah gue mengapresiasikan film ini untuk menjadi salah satu film horor terbaik pertengahan tahun 2023 versi dari Next ya. Pendapat pribadi gue, Hello Ghost adalah sebuah film horor menarik yang bisa kalian tonton bareng keluarga di Netflix. Ratingnya juga ada di 6,5 situs IMDb, not bad lah ya. Terakhir yang menjadi penutup di rekomendasi film terbaik pertengahan dari Next ini bakal hadir dari film underrated lagi nih, yang mana mungkin menjadi salah satu film serem yang patut untuk ditonton. Susuk Kutukan Kecantikan bakal berkisah dari seorang PSK bernama Laras yang terikat antara hubungan keluarga yang retak dan juga nggak harmonis gitu. Tapi ketika ia mencoba ingin memperbaiki hubungan dengan adiknya yaitu Ayu, insiden tragis pun mengubah segalanya men. Rahasia susuk Laras pun terungkap dan mengubah hidupnya menjadi kutukan yang sangat menjijikan. Ayu dan juga temannya harus menyelamatkan Laras dari kutukan tersebut yang membawanya ke sebuah desa yang tenggelam akan teror gaib tersebut. I knew it. Ini film bakal bersinar di pertengahan tahun ini men. Dan ternyata bener kan apa kata gue ya. Salah satu film underrated yang gak disangka bakal menyelejit di bioskop gitu. Seperti gue bilang di pre-review updatean film kemarin gitu ya. Ini film mungkin ceritanya memang biasa dan juga konsepnya bener-bener mainstream banget. Ada di film-film horornya dari Indonesia gitu. Tapi yang bikin menarik adalah sinematografinya men. Yang mungkin gak jelek, bagus. Tapi ya bagus dalam artian standar lah ya. Karena kalian tahu sendiri lah, film-film horor Indonesia benar-benar krisis tentang sinematografi bagus di genre horor tersebut gitu. Apalagi ditambah dengan film-film horor Indonesia tuh sekarang agak maksa gitu ya. Ya memang jarang memperhatikan case-nya juga, yang penting viral, filmnya dibuat seadanya aja gitu. Dalam film ini semua disusun rapi men. Mungkin agar penonton juga nyaman gitu untuk nontonnya ya. Mereka membuat rasa mainstream tersebut dengan balutan hal unik baru yang bikin bisa dinikmati oleh para penontonnya. So, Susuk Kutukan Kecantikan bakal menjadi film seru yang memang harus banget kalian tonton men. Terbukti dari ratingnya yang juga tinggi di 8,7 situs IMDb. Oke, itu aja mungkin yang bisa gue hadirkan di rekomendasi 5 film horor Indonesia terbaik di pertengahan tahun 2023 ini. Film mana nih yang paling seru di pertengahan tahun ini? Coba komen di kolom komentar di bawah ini ya. Like video ini jika kalian suka dan juga support terus channel ini dengan cara gabung membershipnya ya. Gue pamit izin undur diri, selamat menonton and see you in the next film.